Maka ad-dha'ifu alladhi la zabara lahu alladhina hum fikum taba'an, orang lemah yang tak punya akal, ya, sudah tak berilmu tapi pengikutnya banyak. Tapi mereka ini berbahaya sekali. Mereka ini Dracula yang ingin merusak keluarga dan harta. Alhamdulillah. Tapi yang kedua kata Nabi, wal khain ini pengkhianat. Kata Nabi SAW, alladzi la yakhfa lahu qama wa in daqa illa khana. Kata Nabi SAW, pengkhianat yang keragusannya tidak bisa disembunyikan. Walaupun dia ditekan, dipaksa, tetap berkhianat. Jadi di sini kata Nabi, lahu qama, ya, ragus, berkhianat, dan mereka ini rakus. Kalau dulu waktu saya di kampung mendengar ceramahnya Zainuddin MZ, dia mengibaratkan Tomah ini seperti monyet. Ya, monyet itu setiap kali kita menghulurkan makanan pasti dia ambil. Satu, belum lagi dimakan, dipegang, dicepit, dikepit, sampai terkadang yang dimakan jatuh, yang dipegang jatuh, yang dikepit pun jatuh. Akhirnya dia tidak dapat apa. Itu monyet. Aku masih saya ingat sampai sekarang bahwa lambang dari Tomah itu adalah sifat kerak. Dan kerak monyet ini, kulu kirodatan khosiin ini dinisbatkan kepada kaum Yahudi. Maka termasuk kaum yang serakah di muka bumi itu Yahudi. Tapi mereka nanti tak dapat apa. Jadi mereka mau itu kata Allah yang kubunal ahd, sampai mereka ini berani membuat perjanjian-perjanjian tingkat pemimpin dunia. Tapi setelah itu dia langgar untuk mendapatkan yang mereka ini. Itu Yahudi. Maka konsep dari ulama yang saya baca bahwa Tomah ini adalah dianggap maradul qalb. Ini qulubuhum yang hati-hati yang punya penyakit serius. Jadi penyakit tamah ini diawali dari hati yang berpenyakit. Itu kata ulama. Wa qulubuhum qasiyah, hati mereka ini keras. Kenapa? Kaitan utama ini kaitan dengan mereka ini tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Makanya waktu saya mengisi kajian di sini tema ridho atau bahasanya qanaah ini, supaya manusia itu tidak meremehkan nikmat Allah. Fa innahu ajdar alla tajdaru nikmat Allah. Bahwa itu pantas bagi seseorang dia dikatakan bersyukur karena dia menikmati nikmat yang Allah berikan pada seseorang itu di saat ini. Tapi yang dia inginkan kopi, teh, susu, jus, padahal apa salahnya yang dia nikmati ketika itu? Apa yang terhilang? Makanya yang terkadang repotnya qomah itu, bahasa qomah itu berlawanan dengan qanaah. Karena qomah itu mencari yang tak ada, yang ada belum termanfaatkan. Makanya kata ulama, tamah itu sebenarnya
secara tidak langsung al-faqr, kefakiran. Maka kata ulama disebut penyakit hati yang dapat membawa, menjerumuskan, mengajak, mempengaruhi seseorang kepada dosa-dosa besar. Karena saya baca beberapa literatur, ternyata tamak ini dia bukan hanya merusak ibaratnya dirinya, keluarganya, masyarakat luas akan dirusak. Itu tamak. Tatanan sosial akan hancur dengan orang-orang tamak. Itu bisa kita bayangkan. Kenapa saya sebut tatanan sosial? Yang mencuri 300 triliun 6, sekian tahun penjaranya dibanding seorang ibu mencuri sendal, mencuri semangka 5 tahun penjara. Jadi nanti yang repot itu siapa? Orang-orang yang belajar mengambil jurusan hukum. Akan sulit menemukan contoh di negaranya ketika dia mendapatkan teori dari dosennya. Dia akan mencari referensi dari mana? Dia buat penelitian, tapi seorang yang terpidana, apa ya? Tentu kalau 300 triliun ke sipirnya, ke hakimnya, ke ini itu dikasih aja lah 1 triliun, selesai. Dia bisa nonton golf, dia bisa nonton pertandingan bola. Wajah yang serupa bisa dibuatnya, lalu diupah orang untuk tidur di penjara, bergaji sebulan 10 juta. Siapa yang tahu? Tidur di penjara, makan, minum, pakai topeng. Wujud aslinya nonton di Paris, di mana? Bisa. Udah nyata. Tapi lihat tadi, mereka yang memakan, mengambil dengan yang kita katakan uang umat, uang rakyat, sebenarnya yang dia nikmati sedikit. Ada orang menganggap itu bagian dari prestise. Kalau rumah mewah, mobil banyak, itu seolah terangkat harkat martabat, walau dengan cara apapun. Maka adik-beradik Toma ini lebih kepada juga dengki, celik. Karena orang Tama itu adik-beradiknya ini celik. Karena Tama itu juga adalah keinginan mengambil, merampas ataupun menguasai apa yang di tangan orang lain. Betul tidak? Dan itu tidak bisa semuanya kita lakukan. Oh juga kalaupun kita makan paling 2-3 piring, nah ada orang makan 10 piring. Seenak apapun, sebanyak apapun lauk di atas meja, belum minumnya, belum jus. Kalau udah terang, udah bengah, nah itu udah berlebihan. Anggaplah baju orang 30 lusin, dipakai juga sehari paling hebat 3 helai, 3 pasangnya. Dan ya na'udzubillah, saya menyaksikan padahal Saudi itu dulu, Saudi itu termasuk negara yang paling banyak menyumbang sumbangan ke negara-negara miskin Afrika, termasuk Indonesia. Kalau mengikut
itu data yang kami dapatkan dibanding sekarang. Itu dulu sudah lebih ribuan masjid dibangun dari bantuan Saudi. Sekarang mereka lebih berboyo-boyo bangun pantai, bangun klub-klub, kapal pesiar, ya kayak Eropa. Akhirnya baru Allah datangkan hujan. Tengok sekarang Jeddah ya, macam maritim apa kalau hujan banjir. Tergenang air di Jeddah, bahkan di pelataran Masjidil Haram itu udah macam di Arif bin Ahmad jalan-jalan di Jeddah. Udah semeter, 2 meter, udah tenggelam toko-toko, ruko-ruko. Baru mereka melakukan pesta pora tahun baru Masihi Hijriah. Dihiaslah gedung-gedung besar, menghabiskan anggaran miliar. Allah turunkan hujan sedikit saja. Jadi hati-hati sekali bicara tentang to'ah. Maka kata ulama, to'ah ini adalah, kalau bahasa Arabnya, al-halah, sesuatu keadaan yang mereka tidak puas. Ada bahasa mereka tidak puas dengan apa yang mereka memiliki, apa yang dimiliki, sehingga mereka ini terus menerus hatta yastamir mereka fi akhdhil mal, fi akli, fi zinah, dalam hal berhias yang berlebihan, memakan yang berlebihan, mengambil yang berlebihan. Kullu syai' ada qadri. Sebenarnya segala sesuatu ada kadarnya. Ada kadar. Maka orang yang merasa ini, kita pun kembalikan kepada diri kita di umur kita saat ini, di masa-masa muda dulu, maka kita sekalian memohon ampun kepada Allah agar ini jadi muhasabah kepada kita, bahwa jangan pernah ada perasaan bahwa kita tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena kadang melihat tetangga, melihat abang kita, kakak kita, melihat sekeliling kita, maka kalau bisa dianjurkan, tak semua yang harus kita unggah di grup-grup itu memicu, menambah sakit hati orang kepada keluarganya dan kepada kita. Iya, kalau orang yang menengok itu sanggup dengan apa yang kita unggah, kalau tidak menjadi bibir pembicaraan, setidaknya menambah daftar kesusahan bagi mereka. Singkat cerita tentang baru dapat bonus suaminya beli, kenapa? Beli adik 5, ada yang penggagas rumah, sampai beli isi rumah, cerita. Terus ditanggapi, kau enak kalau suami kau kerja perusahaan, bisa ini ditengokkan Instagramnya, ini before dan ini after, isi rumahnya, isi kamarnya. Pulang kawan ini cerita aja ke suami, tengoklah kamar kita bangun. Tadi ada kawan itu cerita, itu tengokkan Instagram. Hal lain orang itu gara-gara dengan Instagram orang. Itu jadi zaman ini luar biasa. Kita anggap sepele yang ada di grup itu, padahal tidak. Itu meninggalkan masalah, ya, di keluarga yang merasa terpanas
dengan suasana keruh, sehingga muncul keinginan-keinginan setidaknya sama dengan yang dia inginkan. Ini luar biasa. Maka orang yang mensyukuri dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu satu nilai lebih, yaitu qanaah tadi, bahwa ada kata-kata ridha dengan pemberian. Tapi kalau dia tidak merasa puas dan sangat berlebihan dan terus menginginkan lebih, itu ragu suka. Hanya harus duduk perkara ini. Saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW waktu di Mesir, dan hadis ini ketika saya baca artinya, karena kata Allah dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang seandainya manusia, ya al-insan, Allah beri dia wadian minaz zahab, satu lembah emas, ia tentu ingin lagi, ya, lembah yang kedua. Allah kasih dia 2 lembah emas, dia menginginkan yang ketiga, keempat, kelima. Maka tidak ada yang bisa menghalangi isi perut selain tanah, dan Allah Maha menerima tobat siapa yang saja yang mau bertobat. Apa maksud hadis? Pertama, menunjukkan sifat asal fitrah manusia itu memang tidak pernah puas. Maka hanya iman, takwa, syukur, sabar yang mengawal ini semua. Maka kata Nabi, seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, tentu dia ingin diberi lagi yang kedua. Tidak ada yang tidak mau, itu secara fitrah manusia. Maka kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Terkadang kematianlah yang mengakhiri semua kerasusan. Yolah tua, bangkit dari bulu pun lah payah. Tidak ada lagi gunanya emas, duit rekening yang ada ikat di jari, ditempel yang di pun kalau diinvestasikannya untuk memakan paling hebat pagi bubur cenil yang lembut-lembut lagi. Maka ini dahsyat kalimat, tidak ada yang menghalangi isi perutnya selain tanah. Itu terlihat kepada keluarga-keluarga yang akhir dari keluarga ini adalah sengketa harta warisan. Karena gigi sudah gigi palsu, kanan mata pun sudah susah berkedip, semua sudah dibantu, tapi hartanya tetap dikeruk, dipeluk. Dracula, dia peras anaknya, kos-kosan, kontrakan, 1 rupiah pun tidak dikasih ke anak cucunya. Tengok anak-anak itu masih fukara wal masakin, baju musuh-musuh. Yang haji dia, yang
ini kalau mendengar ceramah-ceramah lucu Ustaz ini luar biasa. Saya jumpa ada di tukang pangkas bahwa karena ya maaf cakap yang mohon maaf nyuat toko nikah lagi dia di umur senja meninggal nenek. Tak berapa lama meninggal atau harta itu dikuasai istri muda. Jadi yang tukang kawal itu di pangkas menanya hukum ke saya. Dia rupanya teman sama si tukang pangkas ini kawan saya. Pak, tanya aja lah Pak Ustaz kau datang sekalian kan. Itu saya dapat cerita. Sampai anak muda yang bertanya ke saya ini melarat hidup. Nah ada apa? Padahal anak itu tahu harta kekayaan ayah emak. Ini terjadi di masyarakat. Yang menyedihkan lagi ketika di akhir hayat orang tua yang cilik ini, anaknya tak satu pun mau mengurus ayah mak. Serasa mereka ditipu bahasanya apa? Seolah ya walaupun memang ada dulu itu semacam pendidikan yang baik untuk anak, dilepaslah anak yang tidak dikasih tahu harta orang tua, tapi disekolahkan tidak, diberi harta tidak, penting dilepas saja. Kau udah lahirkan syukur, kira-kira cari makan dosa di. Kalau mau sekolah nah. Jadi persembahkan anak-anak itu keluar semua dari rumah. Tapi akhirnya saat kita yang lain yang diterima kemana? Barulah dapat cerita itu ketika mereka ada salah satu dari suami istri meninggal, dapat ceramah adalah yang taubat dari anak-anak. Termasuklah saya diundang di situ, diceritakanlah bahwa ketika anak-anak ini dulu sudah besar dikeluarkan dari rumah orang tua ini, emaknya malah kerjanya di diskotik, bergaya-gaya, pergi keluar negeri yang parah. Tapi ada di antara anak ini, itu ibuku tetap ibuku, ayahku tetap ayah. Akhirnya diceramai, ya akhirnya aku hilang mereka baik. Namun tidak. Nah ini kisah-kisah kehidupan kita di Indonesia ini. Memang istilah orang bina sama was sumur, antara langit sama sumur. Sangat jauh sekali jurang tulisan, fujuh dan ulama tentang kerakusan keagamaan. Maka ya Islam apa kata Rasulullah SAW, dan Allah Maha menerima tobat siapa saja yang mau bertobat. Rumah ayah mayat gedung di mana diletak anaknya, di tempat kontrakan Kopel, syukur gua kasih rumah. Maka sejajarlah dengan orang yang kontrak-kontrak. Masya Allah. Untuk pembelajaran pendidikan bagus, biar dia bisa mandiri dalam. Maka ketika Sayyidina Utsman itu datang kepada Rasul dengan merangkak, bahasanya apa? Suruh wasiat, mau diwasiatkan semua hartanya, kata Rasul banyak, separuh terlalu banyak, akhirnya sepertiga, itu pun sudah banyak. Karena kata Nabi, jangan tinggalkan keluargamu itu meminta-minta.
murah, membuka tangannya, memberi, bukan. Ya, makanya kata Allah, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Qayyim, apa lagi kata Rasulullah SAW dalam hal tamak ini? Ketika kita baca hal-hal yang berkaitan dengan tamak, kata ulama, bahwa tamak ini secara hadis dimaksudkan adalah serakah, dan ini dimaksudkan adalah sumber segala dosa. Coba bayangkan, sumber segala dosa, dan berhati-hatilah terhadapnya. Termasuklah di situ adik-beradiknya angkuh, karena dia membuat iblis enggan sujud kepada Adam. Hati-hatilah terhadap tamak serakah, kata Nabi, karena mengantarkan Adam memakan buah terlarang. Hati-hatilah terhadap, karena bicara tadi tamak tadi, dan juga terhadap iri hati, itulah yang membuat Qabil Habil terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi anak Adam. Apa kata ulama? Wa kana salaf yaquluna tamak yamhaqul barakah. Tamak itu menghilangkan keberkahan. Wa yash'ur an-nafs bi halatil faqri daim. Ini mental. Saya terjemahkan. Kenapa menghilangkan keberkahan? Yash'ur an-nafs, dia merasa diri dia, jiwa dia berpikir bahwa dia ini kondisi yang terus-menerus dalam keadaan fakir. Fi bihalatil faqri daim. Karena kalau orang bermental fakir, yang kita ingat dulu di masa SBY ada istilah apa namanya? Yang rumah-rumah dibuat tanda ini rumah miskin gitu kan, biar dapat gas gratis, listrik gratis, macam-macam lah itu. Beras raski, semua itu ketahuan masuk berita, ya masuk berita. Padahal ternyata dia orang lain. Fi halatil faqri daim. Jadi kami ada punya sekolah gratis, dibuatlah standarnya 8 standar waktu itu. Selain fakir miskin, dilihat isi rumah, dilihat pekakasnya, ada TV, ada Honda, ada apa, kira-kira disusun lah. Diminta untuk mencari apa namanya, semacam rekomendasi dari masjid bahwa orang ini memang dari RT RW atau lurah, RT RW atau pengurus masjid, bahwa orang ini memang miskin, supaya anaknya kita terima sekolah di situ gratis. Ada satu ketika saya survei lah. Rupanya bukan rumah dia ditunjuknya untuk disurvei. Ternyata rumah yang sesungguhnya ada mobil pickupnya, ada Honda. Jadi yang susah kita menentukan orang tanah ini mentalnya yang fakir miskin. Gimana tuh mental? Ayat di halatil faqri daim. Orang tanah itu merasa dia fakir sepanjang zaman.
yang bukan haknya pun menjadi hak. Fa'al Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah fa'aqal. Ada seseorang meminta-minta kepada Nabi, dikasih Nabi. Minta lagi dikasih lagi. Minta lagi dikasih lagi. Apa kata Rasulullah? Hakim, inna hadzal mal khadrah hilwah, hijau manis. Dan terkadang kata ulama begini, rakus sama ini. Ketika dia menipu di pertama, lolos, ketagihan. Akhirnya Allah beri dia kesempatan. Inna salmati ula, di pukulan pertama itu habis disebutnya. Jadi dia dapat cara dari setan. Dengan cara-cara itu dia bisa menipu orang. Ya, ujung-ujungnya habis juga harta. Kalau bahasa saya bilang begini, kalau bahasa kedai kopi, harta yang diambil yang bukan haknya itu barang panas. Penyakit yang datang menyusahkan, mendatangkan keraguan. Ada hadis yang pernah saya ingat, saya ceramahkan dulu di sini. Zimani arsala, seandainya kata Nabi 2 ekor serigala diutus di kumpulan kambing ghanam, bi afsalillaha, itu betapa dahsyatnya itu, akan dia coba cabik daging yang dia ingin santap dari kumpulan kambing ini. Apalagi kecil-kecil kita dulu kalau lah filmnya, tutup kepala, tengok juga sedikit. Dalam filmnya siangnya 1 jam, malamnya 23 jam. Film dulu kan itu malamnya bunyi segala, film dulu. Nah, aku bilang serigala yang lapar diutus untuk memakan kambing-kambing ini. Ada yang lebih parah katanya. Seseorang yang ambisi terhadap harta, apalagi yang kedua, kedudukan, itu lebih rusak ketimbang serigala yang lapar yang berada di kumpulan kambing. Alhamdulillah. Sampai datang minta. Kata Nabi Hakim, harta ini memang manis, hijau. Ya. Jadi kalau sudah merasa tidak puas, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yubarik lahu fi, hilang keberkahan di dalamnya. Kalladhi ya'kul wa la yashba', seperti orang makan dan tidak kenyang. Wa kana as-salaf orang dahulu yarawna anna at-talaqiyat barakatul ilm,
dalam harta itu sendiri. Kata ulama yarawna bahwa tamak itu menghilangkan keberkahan ilmu. Ini contoh waktu kami dulu kuliah di Azhar, ada namanya study club, biar supaya kita bisa saling memenuhi pelajaran ini. Karena belajar di Azhar ini misalkan ini satu buku diujiankan dan tidak ada ABC, tidak ada. Yang ada pertanyaan tak banyak, paling banyak 5 pertanyaan. Tapi judulnya ya terangkan, jelaskan sejelas-jelasnya, syarhan wafiyah, untuk tulis, ya, isyrah, terangkan. Nah ini sambung, kita sambung, misalkan ujiannya surah An-Naba, ditulisnya aja soal pertama, amma yatasaalu titik-titik, gitu kan, sampai nanti ke ujung kuntu turaba. Dia bilang wassil hadhihi al-ayat, sambung ayat ini dari ayat ini ke ayat ini. Kan satu surah ini kan kita tulis. Soalnya jadi kalau belajar di Azhar itu yang kami lalui selama 4 tahun, itu selain kecerdasan, itu apa? Kemurahan, karunia Allah yang mengingatkan kita hafalan-hafalan. Karena mau menghafal semuanya Allah saja. Tingkat tawakalnya tinggi, selain usahanya yang maksimal. Kalau tidak di situ sudah tahajud, puasa sunnah, menjaga supaya mata ini tidak maksiat, tidak mulut ini supaya tidak menggigit, sehingga belajar itu benar-benar nempel, kuat. Ujian itu kokoh, ya, menulis ujian itu kita rasakan. Kadang kawan-kawan ini egois, dia datang kuliah kadang kita tak datang, yang dia datang tak dikasih ke kita, tapi semua yang kita datang kita kasih ke dia. Tapi apa yang terjadi? Apa yang diujikan, yang dia tahan dari apa yang dia dengar dari dosen, tak ada satu pun yang keluar. Sehingga dia tak lulus dan contoh kita dulu buat talkhis namanya khulasa, apa namanya, buat ulasan, ringkasan. Semua orang berbagi ringkasan mana nih, tahu mana, dia nak tahu, merasa hebat. Barakatul ilm, hilang barakah. Itu kan egois muncul. Maka kata ulama di kalimat tamah ini bahwa jangan sampai kita kehilangan buat satu keberkahan harta dan juga keberkahan ilmu. Maka ketika ditanya Rasulullah SAW, man khairun nas, siapa manusia yang termasuk paling baik? Kata Nabi, man qala umruh wa hasuna amaluh, panjang umurnya, baik amalnya. Masya Allah. Jangan sampai kita ini didoakan cepat mati, cepat ini. Kenapa? Bosan orang nengok kita. Kenapa kawan ini udahlah umurnya panjang, tak maju-maju, jahat, hanya jahat. Tapi ketika Nabi ditanya seorang, Nabi menjawab, siapa manusia terbaik? Kata Nabi, panjang umurnya, bagus amalnya. Masya Allah. Semoga umur di akhir, di tua kita, di umur senja ini,
tetap semakin baik, semakin bermanfaat. Apalagi terhindar dari sifat-sifat Allah. Alhamdulillah dari wassalamualaikum. Dan mudah-mudahan kalau diingat emas ini Ustaz keingatku dulu aku begini-begini, lelah aku membuka hutan ini kurintis, anak-anak yang dipingin instan yang mau dapat ini. Jangan begitu. Bisa jadi Allah memberatkan itu kepadamu di pundakmu supaya kau juga bisa membesarkan anak, bukan untuk tahu. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.